Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afif Dan saya Indah. Kami di sini akan mewawancarai Kepala Desa Caluk mengenai sejarah Desa Caluk dan beberapa hal mengenai Desa Caluk. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami kali ini sudah bersama Bapak Sutonowo sebagai Kepala Desa di Desa Caluk. Betul. Kali ini kami akan meminta waktunya Bapak untuk bertanya mengenai beberapa hal yang ada di Desa Caluk dan sejarah yang ada di Desa Caluk. Siap. Untuk yang pertama, sejak kapan Desa Caluk ini berdiri? Desa Caluk ini dihuni oleh umat manusia sebenarnya sudah sejak tahun 1500-an. Sejak berdirinya Ponorogo itu sudah ada. Namun karena musafir yang nempat di sini ini berkembang sehingga sampai tahun 1600 dan definitif itu Desa Caluk ditempati oleh seseorang itu sekitar 1700-an. 1700-an. Jadi sehingga Desa Caluk ditempati oleh seorang tokoh yang sebenarnya musafir dari Keraton Surakarta yang menempat di sini sehingga berkembang sampai sekarang. Tapi sebelum tahun 1700 juga bawaan Kerajaan Wengker. Kerajaan Wengker itu ya kerajaan yang ada di Ponorogo juga bawaan dari Kerajaan Majapahit, sehingga Desa Caluk ada kolaborasi dari Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Kartosuro atau Kerajaan Solo. Begitu sementara. Monggo. Dari kata Desa Caluk itu apa ada arti tersendiri, Bapak? Ada. Jadi kenapa dikatakan Desa Caluk? Ya, yang pertama dulu itu di sini itu ada hutan belantara. Jadi hutan belantara karena musafir ingin berkembang ya dari Keraton Surakarta itu banyak punggawa keraton yang memang disebar ke pelosok-pelosok negeri sehingga akan mengembangkan penduduknya atau mengembangkan tanah air ini supaya semua ini terhuni, mengembangkan keyakinan yang dianut pada waktu dulu dan mengembangkan peradaban ekonomi, sosial dan budaya sesuai apa yang dicita-citakan oleh raja-raja terdahulu. Sehingga di sini menempatkan salah satu tokoh ya yang diawali juga dari Slaung ya. Slaung ini adalah bergandeng erat ya dengan Desa Caluk karena yang tempat pertama itu di Slaung juga di Caluk. Yang pertama namanya Pangeran Suryoningrat, itu keluaran dari Solo atau Surakarta. Beliau adalah putra terah dari Semarang ya, Pandan Alang turun ke Pangeran Bayat turun lagi di Kertosuro, kemudian juga melakukan musafir atau perjalanan sampai di Desa Caluk ini. Jadi yang pertama adalah Pangeran Suryoningrat yang juga bisa dinamakan
Ki Ageng Nosari, karena tempatnya di Nosari itu di sana Selawung sebelah timur. Ya, petilasannya juga ada yang kita uri-uri yang di Desa Calo. Terus Pangeran Sodangnerat itu mempunyai anak namanya Ki Ageng Sukerto, itu yang membuka Desa Selawung. Ya, juga makamnya juga di Desa Selawung, kita juga tahu, tapi kita sebatas tahu saja. Terus Ki Ageng Sukerto mempunyai anak laki-laki yang namanya Ki Ageng Onggojoyo. Kenapa kok setelah di desa tidak ada pangeran-pangeran lagi? Karena pada waktu itu Belanda masih mencari anak-anak turun yang dari kerajaan, sehingga tidak boleh. Karena anak keturunan kerajaan itu banyak mempunyai keistimewaan, seperti kanuragan, seperti keyakinan, seperti ilmu-ilmu yang mungkin untuk Hindia Belanda nggak bisa atau nggak tahu, sehingga di setengahnya dibuang ke tepi-tepi, sehingga di tepi itu mendirikan satu tempat untuk bermasyarakat dan mengembangkan semua apa yang mereka miliki. Yang membuka itu ada yang babat di Desa Calo adalah Ki Ageng Onggojoyo. Ki Ageng Onggojoyo, ya, yang dulunya membuka hutan di sebelah tenggara Desa Calo, itu masuk Desa Calo, dan di situ dinamakan loreng, ya, Gunung Loreng, ya, Gunung Loreng. Jadi tempatnya di situ, membukanya lahan untuk pertanian di situ, berkembangnya diawali dari situ. Intinya menyebarkan apa yang mereka punya, termasuk ilmu kanuragan, termasuk ilmu kehidupan, termasuk ilmu kebatinan, termasuk mungkin sekarang berkembang dengan ilmu agama, diawali dari puncak Gunung Loreng, sehingga Gunung Loreng itu menjadi awal cerita sejarahnya berdirinya Desa Calo. Nah, terus berkembang lagi 1700 itu Pangeran Ki Ageng Onggojoyo itu mempunyai seorang anak laki-laki yang membuka Ki Ageng Onggojoyo, sing babat iki Ki Ageng Onggojoyo. Terus mempunyai anak yang namanya Ki Singowijoyo, itu anak laki-laki Ki Ageng Onggojoyo. Dan mereka, karena Ki Ageng Onggojoyo ingin desa ini atau tempat ini bisa menjadi berkembang pesat, ya, dan berwibawa, anaknya yang bernama Singowijoyo itu dibelikan kuda, ya, dibelikan kuda untuk mencari ilmu di kisaran tanah Jawa untuk supaya bisa membimbing dan membawa warga masyarakat yang ada di Desa Calo menuju ke sumber daya alam yang kita miliki, juga sumber daya manusia yang mereka harapkan juga semakin maju. Makanya di sini juga tumpahannya jaran, Mbak Bien. Nanti Ki Ageng Singowijoyo itu tumpahannya jaran, sampai di situ ada puncak yang namanya Tapak Jaran. Tapak Jaran itu tempat wisata sekarang. Jadi kita rangkul sebagai tempat wisata, tempatnya juga di Desa Calo dan tempatnya juga di situ. Makanya itu adalah sejarah murni dari Tapak Jaran, karena untuk perjalanan ke Pacitan, ke Trenggalek, ke Banyuwangi, kemana saja itu naik kuda. Setelah mendapatkan ilmu yang cukup, kembali ke sini, ke tanah kelahirannya sini, untuk mengembangkan apa yang mereka punyai di dalam perjalanannya, sehingga akan berkembang. Singowijoyo itu adalah bekal pada waktu itu. Orang yang ditokohkan atau yang disegani di tempat ini adalah Singowijoyo, dan dinobatkan sebagai bekal pertama, ya, atau lurah pertama atau demang pertama di desa ini, sehingga dinamakan Desa Calo. Kenapa dinamakan Desa Calo? Desa Calo karena dulu itu jauh-jauh itu adalah Calo, itu adalah Selo. Jadi untuk memanggil hati supaya beribadah kepada Tuhan, memanggil seorang pemimpin kepada warganya, memanggil seorang tokoh kepada rakyatnya, memanggil setelah dipanggil kumpul, diberi pelajaran rohani untuk bisa mengalami kehidupan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang mereka miliki, sehingga akan menjadikan hidupnya damai, tentram, bahagia, mulia di dunia dan
sampai akhirat nanti. Jadi yang kedua, calo berarti cacat iso dieluk. Jadi cacatnya manusia ini supaya bisa dieluk ini intine dilemes nih. Lek cacat dengan sesuatu yang tidak baik, yang negatif itu dan iso dieluk itu diluruskan. Dieluk itu diluruskan. Kekurangan yang ada di jiwa raga kehidupan manusia yang ada di desa atau warga desa ini dan iso dilurusnya sesuai dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin kalau di dalam syariat Islam ihdinas siratal mustaqim dilurus nih dengan nama-nama kiasan atau sanepan yang diberikan kepada beliau. Terus berkembang lagi ya, di tahun 1700-an sampai 1722 ya, itu Ki Ageng Singowijoyo ya. Terus turun lagi kepala desa itu sudah 14 kepala desa sampai saya. Ya, saya ini keturunan yang ke-14 kepala desa. Sebenarnya 12, cuman karena yang dulu kan yang babat nggak dihitung. Yang definitif mulai dari Singowijoyo itu sebagai pendiri dan yang pertama, tapi yang babat Tonggojoyo sampai sekarang. Terus yang definitif asli sebagai pemerintahan itu sejak tahun 1901. Ya sudah lama. Itu sudah pemerintahan definitif sebelum Indonesia merdeka. Ya 1901. Iya dulu ada Bekel, ada Demang dan sebagainya. Kepala desa pemerintah desa Demang itu 1901, terus sekarang berkembang jadilah tokoh yang ditokohkan di pemerintah desa atau di suatu tempat desa itu adalah kepala desa. Sekarang seperti saya ini tinggal meneruskan apa yang menjadi tujuannya leluhur. Jadi ya seperti ini ya, bisa berkembang. Yang dulunya hutan bisa dimukimi, bisa dibangun sedemikian rupa. Dan ini juga tanah lapang sederhana untuk Desa Calo, karena Desa Calo itu letak geografinya itu adalah sebagian kecil tanah datar sebagai lahan pertanian, sebagian besar 2/3 dari geografinya adalah pegunungan. Jadi sawah kering atau tegal, sehingga mungkin di sini juga bisa dikategorikan kehidupan yang intinya menengah ke bawah daripada desa-desa lain di seluruh Kabupaten Ponorogo. Tapi kita semangat untuk bisa menerobos supaya bisa warga masyarakat kami juga kita pacu, dibantu oleh pemerintah pusat, daerah dan pemerintah kabupaten, sehingga desa-desa di seluruh Kabupaten Ponorogo ini bisa juga berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, mungkin itu sementara yang bisa disampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaan. Kalau boleh tahu kira-kira ada berapa jumlah penduduk desa ini, Pak? Penduduk Desa Calo ini sekitar 800 kakak dan terdiri dari 2.700-an jiwa, ya. 2.700-an jiwa dan terdiri dari 14 RT, 7 RW dan 3 kepala dusun atau 3 dusun. Nah, itu kalau kependudukan. Untuk mata pencarian di sini apa Pak mayoritasnya? Mata pencarian di sini adalah yang terbanyak adalah buruh tani. Buruh tani, karena
mau bertani nggak punya sawah lebar luas. Kalau bertani petani itu kan sawahnya luas. Kalau di sini hanya sedikit-sedikit, hanya cukup untuk makan. Mungkin kadang-kadang nggak muter sampai 1 tahun. Jadi di samping di sini yang mengerjakan apa yang menjadi tinggalan nenek moyang sedikit-sedikit itu, yang banyak adalah buruh tani atau buruh pekerja buruh. Ada yang buruh tukang, ada yang buruh tani, ada yang mungkin berjualan, ada yang keluar kota, ada yang keluar daerah, kabupaten, ada yang keluar Jawa, bahkan juga ada yang keluar negeri. Jadi mata pencariannya rata-rata buruh tani. Buruh tani. Termasuk saya ya buruh tani. Gitu. Selanjutnya, apakah di Desa Caluk ini ada tradisi khusus? Tradisi khusus ada. Kalau dulu tradisi khusus ini tradisi-tradisi atau kebudayaan adat itu adalah sarana-sarana dari orang-orang terdahulu untuk mengumpulkan warga, sehingga warga itu setelah dikumpul diberi sarana kebudayaan itu untuk memberikan sesuatu yang baik. Jadi sosialisasi lah sama saya, memberikan cerita yang baik tentang kehidupan, tentang keyakinan, tentang peribadahan, tentang pertanian, tentang apapun. Jadi budaya itu untuk mempersatukan warganya supaya bisa berkumpul, dan juga di sisi lain juga bisa memberikan satu hiburan. Dihibur, kemudian diberi masukan-masukan yang baik. Setelah nanti mungkin berapa waktu dihibur lagi biar tidak jenuh lah. Lagi jenuh. Dihibur lagi biar masuk apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh terdahulu. Sehingga budaya-budaya ini setiap desa ada. Termasuk di Desa Caluk ini. Ya, Desa Caluk ini banyak budaya. Yang dulu itu adalah reog itu pasti. Reog itu sudah turun-temurun, reog Ponorogo itu pasti. Reog itu juga sarana untuk mengumpulkan supaya mereka berkumpul untuk berlatih dari segi lahir dan segi batin. Kalau batin inti kehidupan untuk hidup di dunia dan akhirat, lahir ya, kalau lahirnya batinnya berhibur sebagai kebudayaan, ya lahirnya itu adalah yang bisa kita lihat sebagai hiburan. Yang kedua ada namanya dulu jonang janeng atau solawatan atau terbangan atau kongkel zaman dulu. Itu yang dimasukkan di irama-irama mereka ya, atau mungkin kata-kata dan isinya itu adalah solawat Nabi atau petunjuk-petunjuk dari agama Islam ya, yang ingin diberikan kepada orang banyak diriwayatkan itu, sehingga apa yang menjadi bacaan lagu atau irama atau liriknya itu semua ya juga dari petunjuk-petunjuk yang mungkin adik-adik sekarang saiki sinau nang sekolahan dengan pendidikan agama Islam, tapi dulu nggak ada sekolah, sehingga pendidikan yang harus disampaikan itu harus lewat kebudayaan. Itu terbangan sampai sekarang juga ada. Nah, itu kalau biasanya digunakan untuk anak lahir, nggih mitoni 7 bulanan, setahun, karo tengah tahun, mungkin ulang tahun pada waktu dulu itu biasanya adatnya genduri terus melean, mendoakan si bayi supaya bisa menjadi anak yang soleha, baik ya, bisa menjunjung diri Tuhan, pribadi, orang tua dan nusa bangsa agama. Tuh. Untuk mayoritas abangnya di sini apa? Ya, karena dari segi sejarahnya itu juga ada kolaborasi dari Majapahit, yang Majapahit konon juga berkeyakinan Hindu Buddha. Terus di sisi lain Pangeran Suryaringati sudah kesultanan, ya dari sultan di Jawa Tengah atau di Solo, juga Bathara Katong juga dari Majapahit juga, tapi juga hijrah ke keyakinan Islam atau Muslim atau kesultanan, sehingga
di Caluk ini berbeda dengan di tempat yang lain. Di tempat yang lain, desa-desa seluruh Ponorogo ini memang mayoritas agama Islam. Tapi kalau di Caluk, Kecamatan Slaung, Kabupaten Ponorogo ini terdiri dari berbagai agama dan keyakinan. Ya, yang pertama masih ada orang-orang tua yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masih ada keyakinan kejawen, masih. Yang kedua ada umat Muslim atau Islam, itu 2/3. Yang 1/8 itu umat Kristen. Kristen itu dibagi dua, ada umat Kristen Katolik, ada sebagian kecil umat Kristen Protestan. Oke. Dulu aja juga pendatang itu yang beragama Buddha sama Hindu, tapi sekarang sudah menyesuaikan. Tapi sedikit, tapi mayoritas adalah berkeyakinan Muslim atau beragama Islam. Yang kedua beragama Kristen Katolik. Yang ketiga Kristen Protestan. Itu terdiri dari tiga keyakinan yang ada di sini. Dan dari berbagai keyakinan itu tidak pernah nggak rukun, tidak pernah tukaran, tidak pernah saling menjatuhkan, tidak pernah saling mencari dakwah, mencari tambahan umat, nggak pernah. Jadi berjalan apa adanya sesuai air yang mengalir, dan kerukunan tetap terjaga mulai zaman dulu sampai sekarang. Baik, ini untuk Bapak sebagai kepala desa, kesan-kesannya untuk desa ini ke depannya seperti apa? Ya, terima kasih. Kesan-pesan saya sebagai kepala desa sudah ya sedengan lah ya Mbak, ya sedengan. Saya ini hanya menjalankan petunjuk Yang Maha Kuasa lewat para leluhur saya, dan juga kebetulan Ki Ageng Singowijoyo itu adalah yang saya. Jadi Mbah Canggah saya. Ya, jadi yang merawat semua makam-makam yang leluhur desa Caluk itu termasuk juga saya dan keluarga. Jadi saya hanya meneruskan apa yang menjadi perjuangan mereka. Dulu itu berjerih payah, ya susah payah, rekoso telongso sapi turute demi anak cucunya untuk lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera, lebih mulia. Jadi harapan saya, kesan saya sangat berterima kasih dan sangat bangga atas semua leluhur yang leluhur tanah Jawa atau Nusantara, leluhur Ponorogo, leluhur yang membuka desa saya, desa Caluk, Kecamatan Slaung, Kabupaten Ponorogo. Dan tidak ada saya tanpa beliau, tidak akan ada desa Caluk tanpa beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Sehingga syukur pada kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya aturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa berserta leluhur yang telah membabat atau membuka desa kami sampai sekarang. Dan saya sebagai penerus harus bisa meneruskan apa yang menjadi cita-cita dalam hati murni mereka, bisa intinya berbudi pekerti yang baik, berbudi pekerti yang luhur, berkarakteran baik, dan bisa menjadi contoh buat pribadi, buat keluarga, buat warga masyarakat khusus desa Caluk dan pada umumnya di sekitaran desa Caluk atau mungkin di Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya. Mungkin itu harapan kami supaya desa Caluk lebih bermartabat, lebih berwibawa, lebih maju, lebih sejahtera, lebih rukun, ya, lebih mulia daripada zaman-zaman yang sudah terlewati, akan bisa maju ke kesejahteraan dan harapannya mulia seluruh warga desa Caluk mulai dari dunia sampai di akhirat nanti. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin hanya sekian beberapa wawancara yang dapat kami tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.